Bilang viral, bisa dibilang trending kali ya, cuman nggak semasif yang lain lah, cuman mungkin beberapa tahu, beberapa enggak. Itu berita salah satu apa ya, kejadian mungkin, saya lupa di NTT kalau nggak salah, ada seorang bapak, seorang nelayan yang pada saat itu melakukan pekerjaan semestinya nelayan lah, bersama anaknya, seorang bapak bersama anak-anaknya, ada 2 anaknya laki-laki. Namun naasnya di tengah lautan lepas mereka mengalami tragedi, memberikan dampak yang begitu besar kepada anaknya, apalagi kadang nggak memperdulikan diri sendiri gitu. Jadi kayak, apa aja demi anakku, bahkan mungkin bertukar nyawa sekalipun mereka bakal mau gitu. Nah, karena kepikiran itulah maka saya bikin konten ini, dan di samping itu saya juga kepikiran karena ada rasa rindu juga, ya sangat ingat banget waktu momen yang sangat-sangat luar biasa menakutkan ketika masih ada ayah saya itu, ketika saya itu dan keluarga tidur lah gitu, karena memang waktu itu momen di mana setelah letusan pertama, sinabung tidak begitu aktif, tidak menunjukkan kondisi di mana kami harus tetap di pengungsian sehingga kami di kampung. Akhirnya karena momen itulah dari situ kami setiap kali ada kejadian apapun nggak panik dulu, berusaha berkumpul dulu bersama baru memutuskan untuk naik kendaraan kemana gitu. Dan sempat saya dengar cerita bahwa ketika saya terpisah dari mobil itu dan ada kabar bahwa mobil yang saya tumpangin itu mengarah ke kota, bukan mengarah ke tempat yang searahnya dengan mobil yang naiki oleh keluarga saya, ayah saya itu udah mau. Selamat datang di podcast obrolan PAO. Kembali lagi di podcast obrolan PAO bersama saya Diki Sugesti yang masih mengisi konten di channel ini dengan obrolan ringan, obrolan lebih ke obrolan saya pribadi, lebih ke curhat atau tukar pikiran lah. Sebenarnya saya masih berusaha untuk ngajak teman-teman saya buat ngobrol biar ada sudut pandang lain dalam setiap diskusi yang pengen saya sampaikan, setiap obrolan yang saya pengen sampaikan. Karena sesuai dengan nama channel ini sendiri kan tujuannya untuk menciptakan obrolan, baik pada diri saya pribadi atau mungkin kepada penonton yang menonton channel ini. Cuman karena mungkin kesibukan yang agak sulit gimana ya, dicapai, ah, karena kesibukan yang sulit ya di zaman sekarang, apa-apa orang kan harus bekerja segala macam, sedangkan saya juga. Cuman lebih saya bisa meluangkan waktu karena memang konten saya sendiri dan tempatnya saya juga bikin di kosan sendiri, jadi lebih gampang lah buat. Cuman kan teman-teman saya nggak semuanya bisa, jadi saya masih bingung gimana caranya buat ngajak mereka nanti satu-satu. Karena sebenarnya beberapa teman saya juga kan memang berada masih di Medan atau di luar, Bandung lah. Jadi agak sulit untuk mengajak ngobrol. Sebenarnya kemarin sudah sempet nemu cara biar bisa kayak semacam Zoom, cuman by HP, karena laptop saya nggak ada kameranya, ada sih cuma rusak. Jadi agak sulit untuk bikin percakapan virtual lah gitu, karena memang saya pengen menggali percakapan itu sih, pengen bikin obrolan itu. Dan karena ya satu dan lain hal agak sulit, jadi sementara akan saya isi terus, doain semoga konsisten, channel ini ada isinya juga. Namun karena saya berniat minimal 2 minggu sekali ngisi konten di channel ini, jadi saya bikin ajalah sengawurnya aja dulu gitu. Karena saya juga kadang bingung kalau ngomong sendiri teh ngomongin apa gitu. Cuman ya, ya salahnya untuk dicoba. Oke,
Untuk topik yang kali ini nih sebenarnya saya terinspirasi dari yang baru-baru ini sebenarnya bisa dibilang viral, bisa dibilang trending kali ya. Cuman nggak semasif yang lain lah, cuman mungkin beberapa tahu, beberapa enggak. Itu berita salah satu, apa ya, kejadian mungkin, saya lupa di NTT kalau nggak salah, ada seorang bapak yang, seorang nelayan lah, seorang nelayan yang pada saat itu melakukan, pekerjaan semestinya nelayan lah, bersama anaknya, seorang bapak bersama anak-anaknya, ada 2 anaknya laki-laki, namun naasnya di tengah lautan lepas mereka mengalami tragedi kapal tenggelam. Tapi untungnya memang mereka selamat karena ditemukan oleh perahu lain dan diselamatkan oleh perahu lain. Saya sebenarnya nggak ngikutin beritanya lah, karena memang saya juga kadang cuma ngelihat headline-nya doang, habis itu ya udah gitu. Cuman yang saya tangkap karena memang kebetulan ada sempat beredar isu di salah satu kapal yang nolongin mereka itu ada yang memotret, sehingga kejadian itu terekam jelas lah, ada videonya mungkin akan saya tampilin. Ada videonya, ada fotonya juga, namun adalah satu foto yang sangat mengharukan dan banyak mendapat, apa ya bilangnya, tanggapan dari orang-orang gitu, di mana ada orang yang foto ketika saat-saat mereka hampir tenggelam dan si ayah itu menggendong anaknya mungkin yang paling kecil, nggak tahu paling kecil atau gimana, cuman dia di antara kedua anak yang dia bawa itu, anak inilah yang paling kecil. Sedangkan, abangnya mungkin ada di ujung perahu yang hampir tenggelam, mereka udah hampir bener-bener tenggelam. Mungkin ada yang ngikutin juga beritanya. Yang menjadi, apa yang saya pengen sampaikan di konten kali ini adalah ternyata sebegitu hebatnya perjuangan seorang ayah. Karena saya sendiri, mungkin ada yang nonton di konten sebelumnya ketika saya ngobrol bersama adik saya, kami itu tidak begitu banyak mendapatkan momen-momen bersama ayah, apalagi di saat tumbuh dewasa ya. Karena ayah saya sendiri udah nggak ada ketika mungkin saya kelas 6 SD kalau nggak salah. Jadi banyakan pada saat masa kanak-kanak. Sedangkan saat beranjak tumbuh dewasa, apalagi momen-momen remaja yang sangat rentan dan butuh, apa ya bilangnya, butuh kasih sayang orang tua sebenarnya, dan apalagi saya laki-laki yang notabene butuh hal-hal wise atau mungkin orang-orang zaman sekarang kebapaan lah gitu yang harusnya didapat dari seorang bapak sendiri. Namun karena ayah saya sudah nggak ada ketika saya masih kecil, sehingga saya tidak ada momen kebersamaan yang bisa diceritakan lah gitu. Tapi dari foto itu saya menanggapi bahwa, eee, begitu hebatnya seorang bapak yang sangat luar biasa bisa, apa ya, memberikan dampak yang begitu besar kepada anaknya, apalagi kadang nggak memperdulikan diri sendiri gitu. Jadi kayak apa aja demi anakku, bahkan mungkin bertukar nyawa sekalipun mereka bakal mau gitu. Nah, karena kepikiran itulah maka saya bikin konten ini, dan di samping itu saya juga kepikiran karena ada rasa rindu juga ketika melihat foto itu. Jadi saya ngerindu apakah momen-momen seperti ini sebenarnya akan juga terjadi kepada saya ketika apabila ayah saya masih ada gitu. Dan hal ini juga yang membuat saya menyadari hal-hal heroik dari seorang bapak, dan saya sendiri jadi teringat ketika masa-masa bapak saya itu masih ada, dan mungkin dulu saya nggak menyadari bahwa hal-hal ini sebenarnya begitu keren dan luar biasanya bapak saya gitu. Cuman karena masih kecil dan pola pikirnya nggak sampai, mungkin nggak kepikiran, dan ketika sekarang saya melihat foto dan video itu, saya jadi ngerasa, wah ternyata luar biasa ya jadi bapak gitu. Dan saya jadi ingat ketika bapak saya dulu, jadi ada salah satu cerita di mana saya ingat banget waktu zaman-zaman Gunung Sinabung, mungkin beberapa ada yang tahu ada yang enggak.
Gunung Sinabung meletus di tahun 2010 kalau nggak salah. Ketika itu saya masih kecil dan momen awalnya Gunung Sinabung itu meletus, itu ayah saya masih ada. Dan saat itu jadi eee, secara catatan sejarah Gunung Sinabung itu gunung tidur. Saya nggak tahu apa bahasa geologinya, cuman ya bukan gunung aktif yang sedang erupsi atau apa gitulah. Jadi gunung ini nggak pernah erupsi dan sekarang tiba-tiba erupsi di tahun itu, sehingga itu sangat mengagetkanlah orang-orang karena kami juga berada di hampir area luluhan, dampak erupsinya lah gitu dan memang sangat dekat ke gunung itu. Jadi ketika, kejadian itu, datang dan ada pertama kali, jadi ketika itu ayah saya masih ada dan saya sangat ingat ketika itu dia langsung sangat sigap. Langsung, karena saya sebagai abang ya, karena saya anak pertama di keluarga saya, jadi langsung dia sigap, dia langsung nyadarin saya langsung karena memang sangat, eee, kagetlah kejadian itu dan melihat bumbungan, asap vulkaniknya itu sangat tinggi, jadi semua orangnya tuh kayak panik lah ya tuh. Jadi saya juga karena belum pernah mengalami dan nggak tahu itu apa, jadi ketika ngelihat itu langsung, "Waduh, apa ya ini?" Gitu. Kayak semacam terdiam, tercengang lah gitu. Dan karena saya masih kecil ya nggak tahu itu apa, sehingga saya langsung menyadarkan langsung, "Ayo bantu bapak, ngamenin adikmu lah," gitu, "nyelamatin adikmu dulu." Dan ada momen di mana saya dan adik saya itu akhirnya harus, dicari dulu karena adik saya kan masih kecil, jadi pada main lah istilahnya nggak tahu ke mana, lagi main di sekitaran desa, sehingga saya dan bapak saya itu bagi tugas. "Kau nyari adik saya yang ini, kamu, nyari ini," gitulah dibagi tugas dan kayak itu dia langsung sigap lah gitu, langsung nyelamatin dan langsung membawa kami ke daerah aman. Walaupun waktu saat pertama kali letusan itu, kami tidak begitu berdampak, hanya abu vulkanik doang lah, karena memang mungkin baru dan kebetulan anginnya tidak mengarah ke kami, jadi kami tidak langsung berdampak sangat signifikan. Dan keputusan pemerintah waktu itu akhirnya membuat keputusan kami diungsikanlah ke daerah perkotaan, sehingga biar nggak berdampak lah gitu. Cuman pada momen, saat masih ada ayah saya itu, jadi kami ada momen di mana, setelah letusan awal ya, jadi ada kami ya di pengungsian, terus di kampung, terus di pengungsian, terus di kampung. Karena satu sisi ya karena kami cuman berpenghasilan sebagai petani, otomatis ayah saya itu takut tanaman di ladang kami hancur lah gitu. Sedangkan, di pengungsian karena nggak ada kami masih kecil-kecil, nggak ada yang jaga, akhirnya terpaksa harus dibawa dulu gitu. Jadi kayak kadang di pengungsian, kadang nanti di kampung, ya bolak-balik lah gitu. Dan waktu itu sinabung juga nggak langsung meledak dan akhirnya, apa bilangnya, akhirnya benar-benar diungsikan otomatis. Jadi ada fase di mana sinabung berhenti, kami dialihkan lagi ke kampung semua gitu. Ada juga ketika tiba-tiba erupsi, kami ngungsi lagi gitu. Ada beberapa kalilah momen-momen itu. Dan saya sangat ingat banget waktu momen yang sangat-sangat luar biasa menakutkan ketika masih ada ayah saya itu, ketika saya itu dan keluarga tidurlah gitu. Karena memang waktu itu momen di mana setelah letusan pertama, sinabung tidak begitu aktif, tidak menunjukkan, apa bilang, eee, kondisi di mana kami harus tetap di pengungsian sehingga kami di kampung. Akhirnya pas momen itu, eee, kembali normal lah kehidupan di kampung walaupun ya kadang-kadang dia meletus ya tipis-tipis lah gitu, tidak begitu berdampak dan arah angin nggak ke arah desa kami. Tapi ketika malam itu ada salah satu momen di mana sinabung meletus dan dampaknya itu cukup luar biasa ketika ada kerikil-kerikil, apa ya, batu-batu kerikil kecil yang terhempas dari puncak Gunung Sinabung dan, terbang ke arah desa kami, dan itu ya terasalah gitu. Karena ada beberapa orang yang kena, terus di genteng juga berbunyian, dan karena saat itu malam, jadi ketika orang
sadar itu adalah dampak dari, letusan sinabung, orang ngelihat ke arah sinabung dan kerasa waktu itu dan terlihat jelas ada luluhan lava panas yang terlihat dari puncaknya dia itu mengarah ke, eee, sekitaran desa kami lah, walaupun kami ada beberapa desa. Jadi dari, apa ya, yang paling dekat dari Sinabung itu nggak langsung desa kami, jadi ada desa-desa lagi lain lah gitu. Jadi tapi karena takut, eee, saat itu takutnya gimana-gimana, akhirnya ayah saya itu langsung bawa bawa kami karena saya masih tidur dibangunin, "Bang Bang, bangun," gitu. Dan karena chaos waktu itu dan kami dijemput sama mobil tentara yang buat ngangkut personil itu kan. Jadi beberapa itu ya sebisa mungkin diamanin itu dulu terus bawa ke kota, karena waktu itu kebetulan untuk mengakses kota kita harus melewati salah satu desa yang jaraknya sangat dekat dengan Sinabung dan ya amit-amit takutnya di jalan gimana-gimana mereka jadi buru-buru lah. Dan ada momen di mana akhirnya gara-gara buru-buru ini terpisahkanlah saya dengan adik-adik saya dan bapak saya. Dan karena mungkin dia fokus kepada adik-adik saya dan ibu saya, mereka naik mobil yang sama sedangkan saya tertinggal di belakang. Jadi saya karena mungkin panik juga saya ngikut mobil lain. Untungnya memang ketika mau mengarah ke kota, ternyata area Luluhan itu sudah mulai mendekati, apa ya, jalur untuk ke kota sehingga kami diputuskan balik arah dan ke arah jalur lain lah gitu biar bisa mencapai daerah aman gitu. Karena kejadian itu akhirnya kami ketemunya di pengungsian dan itu bener-bener, saat-saat yang paling saya takut, karena saya takut pisah dari keluarga apalagi dalam momen yang sangat kacau seperti itu, musibah seperti itu. Akhirnya untungnya kami ketemulah di situ dan disitulah saya ngelihat betapa, bahagianya dan harunya momen itu ketika ayah saya melihat, "Oh itu Abang," langsung langsung dipeluk, dikejar gitu. Dan karena momen itulah dari situ kami setiap kali ada kejadian apapun nggak panik dulu, berusaha berkumpul dulu bersama baru memutuskan untuk naik kendaraan kemana gitu. Dan sempat saya dengar cerita bahwa ketika saya terpisah dari mobil itu dan ada kabar bahwa mobil yang saya tumpangin itu mengarah ke kota, bukan mengarah ke tempat yang searahnya dengan mobil yang naiki oleh keluarga saya, ayah saya itu udah mau turun dan, mau ngejar lah gitu, mau ibaratnya mau nyari saya gitu. Dan ketika hendak itu kata personil yang mengangkut itu, "Udah nggak bisa, yang kalian naik dulu aja, nanti saya dan personil lain lah yang akan nyari ke mobil lain atau ke tempat penampungan pengungsian lain lah," katanya, "kalau memang nantinya bakal ke pengungsian lain, yang penting kalian selamat dulu," gitu. Dan ayah saya bersikuku, "Jangan," gitu. Eee, Untungnya, karena mungkin memang ditakdirkan nggak terlalu lama berpisah ya akhirnya bersama lagi. Itu yang bener-bener akhirnya saya ngerasa, wah itu ya, luar biasanya, seorang ayah dan saya walaupun masih kecil dan saat itu nggak terlalu aware dengan perasaan itu, sekarang saya baru sadar karena melihat, foto dan video yang viral itu dan merasa, "Oh luar biasa ya." Dan karena itu pula, saya jadi kepikiran apakah suatu saat nanti saya bisa menjadi seorang ayah yang sebaik itu? Apakah memang insting seorang ayah itu akan tertanam ke setiap, orang seorang pria atau nanti ketika mereka sudah menikah dan punya anak, apakah perasaan itu sama? Karena, eee, selain kisah-kisah yang sangat luar biasa yang seorang ayah, ada juga kan yang kisah-kisah di mana ayahnya yang jadi malah yang menjadi pihak antagonis lah dalam cerita keluarga itu gitu. Ketika ayahnya yang malah, membunuh, ayahnya yang malah bahkan memperkosa segala macam gitu dan itu sangat luar biasa menakutkan, terutama kepada saya sendiri walaupun saya belum jadi seorang ayah gitu. Hanya saja saya kadang nggak habis pikir aja kemana pikirannya sehingga hal-hal kejahatan itu malah dia lakukan kepada keluarga sendiri. Karena utamanya kan setiap ayah harusnya melindungi keluarganya gitu dan harusnya menjaga keluarganya untuk tetap aman, malah dia sendiri yang menciptakan suasana di mana yang harusnya aman itu jadi tidak aman kepada keluarganya gitu.
Makanya saya jadi malah overthinking apakah saya akan menjadi seorang ayah yang baik untuk keluarga saya nanti gitu. Sebenarnya overthinking yang selalu saja belum seharusnya dipikirkan, cuman memang nggak tahu apa zaman sekarang karena percepatan media dan berita-berita seperti yang tadi juga kan, ada dampak positif, ada dampak negatifnya gitu. Dan jadi saya kepikiran malah, apakah saya nanti bisa jadi sebagai seorang ayah yang baik juga gitu, seperti ayah saya sendiri. Dan di samping itu juga saya jadi kepikiran bahwa mungkin kalau memang momen-momen, kebersamaan saya dengan ayah saya itu banyak dan mungkin dia masih hidup sampai sekarang, mungkin saya punya panutan yang lebih jelas ketika nanti saya dewasa dan menjadi seorang ayah, dan ketika nanti saya punya keluarga sendiri, apa yang harus saya lakukan. Sedangkan di saat momen sekarang kan saya udah nggak punya ayah dan saya nggak tahu nih apakah nanti, eee, calon istri saya itu ayahnya juga masih ada sehingga saya bisa belajar mungkin dari dia, apakah nanti mungkin juga nggak ada atau mungkin ayahnya malah, seperti tadi pihak antagonis dari cerita mereka gitu. Agak aneh sih ngobrolin ini gitu, cuman ya kayak gitulah, pemikiran yang nggak seharusnya saya pikirkan gitu. Dan di saat-saat itu juga karena ini, dari nonton video tadi lah gitu dan nonton video itu tadi juga jadi saya ngerasa, eee, malah sekarang ini ketika ayah saya udah nggak ada sebenarnya saya dikasih kesempatan untuk belajar untuk menjadi seorang ayah gitu, jadi seorang bapak, walaupun saya posisinya sebenarnya abang dari adik-adik saya, tapi saya diposisikan seperti seakan-akan saya ini adalah ayah dari keluarga saya gitu. Ambil contoh beberapa kejadian yang baru saja terjadi ketika adik saya yang paling kecil, saya 4 bersaudara dan ada adik saya yang paling kecil yang masih, SMK, sekolah, perhotelan dan dia sekarang sedang prakrin atau apa ya, praktek kerja lapangan PKL di salah satu hotel dan sebelum dia, prakrin sekarang di hotel yang dia, tuju itu sebenarnya ada hotel yang sebenarnya sudah dia idam-idamkan gitu, sudah dia pengenin lah dari dulu, tapi sayangnya malah dia dikeluarkan dari tim yang harusnya PKL di hotel yang dia inginkan. Nyatanya ada beberapa intrik lah di dalam, berita itu gitu. Ternyata dia kenapa dikeluarin dan segala macamnya gitu. Cuman yang saya ambil dari, dampak dia dikeluarin itu adalah dia nelpon saya dulu, dia nangis dan dia cerita bagaimana dia akhirnya dikeluarin segala macam dan karena dia jauh di Medan, saya di sini, saya cuman bisa ngasih apa ya, semangat, ngasih ngasih apa, nyemangatin dia. Terus ya ngasih wejangan, ngasih kebetulan memang hotel yang dia tuju itu pernah saya, kerja di situ, jadi saya bilang ambil sisi positifnya segala macam. Dan setelah kami ngobrol panjang terhadap, kejadian tadi, akhirnya, saya malah kepikiran, "Oh gini ya jadi bapak," gitu. Terkadang hal-hal heroik itu, agak kerasa luar biasa ketika kita berhasil memberikan sesuatu kepada orang yang kita sayang gitu. Dan karena adik saya juga perempuan gitu dan biasanya perempuan itu kan lebih dekat ke bapaknya gitu lah ya karena, lebih kadang mengerti bagaimana perasaan, lawan jenis segala macam gitu. Dan saya ngerasa, "Oh ini juga jadi bapak ya?" Ada beratnya juga gitu ketika harus memberikan harus melihat seseorang yang kita sayangi, apalagi itu seorang anak kita, dalam kasus ini adik saya sendiri gitu. Dan saya sangat menyayangi dia, eee, mendapati dia sedih, dicurangi oleh keadaan, apalagi inilah realita hidup, sebenarnya gitu kan. Ketika semua yang kita rencanakan dari awal, dari semua kita pelajari, kita analisis dan ternyata tidak sesuai dengan harapan kita dan malah, berbalik arah dan bikin kita kecewa dan
sayangnya di kasus ini ya adik saya itu nggak punya tempat untuk bercerita sebagai mungkin ayahnya lah gitu. Sayangnya dia punya saya, tapi dia malah, cerita kepada saya dan saya ngerasa sangat bahagia ketika dia cerita itu berarti dia merasa, saya ini adalah orang yang tepat untuk diajak untuk, bercerita segala macam, tempat curhatnya gitu. Ada perasaan bangga, ada perasaan senang, sekaligus sedih, sekaligus kecewa kenapa hal-hal yang jahat seperti itu, karena memang dalam kasus adik saya dikeluarin ini dia dicurangin lah gitu saya memang sulit mengambil, berita secara, masif ya, cuman dari runutan ceritanya, dari saya juga punya orang dalam di hotel tujuan itu, ternyata, ada gap lah gitu. Di mana ada pihak yang, ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mengambil keuntungan mungkin dari, sekedar PKL ini gitu. Akhirnya, eee, dia bercerita kepada saya dan saya merasa karena saya udah sering mungkin ya ngerasa dicurangin oleh keadaan, apalagi oleh orang-orang sekitar saya. Di dunia pekerjaan kalian pasti paham lah gitu, bagaimana kehidupan itu sebenarnya berjalan gitu. Karena ketika kita sekolah, ketika kita masih kecil, ketika masih kanak-kanak, dunia itu terasa flat aja gitu, berjalan lurus segala macam, tidak ada lika-likunya. Tapi ketika mulai dewasa, mulai memahami arti kehidupan di mana kita harus, merencanakan segala sesuatunya dengan benar dan ketika pun sudah berjalan dengan, benar malah dicurangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan itu sangat menyakitkan sebenarnya ketika merasakan itu melalui orang lain, apalagi orang lain itu yang kita sayang gitu. Kalau tadi misalnya kejadian ke kita, mungkin kita nyesek ya, sedih iya, kecewa iya, cuman ya kepada diri kayak kita sendiri gitu. Mungkin kita akan malah berintrospeksi diri, memahami keadaan mungkin, "Oh iya, mungkin saya salahnya di sini, mungkin saya salahnya di situ," gitu. Dan bertepatan dengan kejadian itu juga saya sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit, di mana kerjaan saya juga berantakan sehingga saya jadi kayak malah, apa ya, merasakan double gitu sedihnya gitu, ketika saya sedang dicurangin dan saya udahlah ya udah mungkin, memang salah saya dan saya, berdamai dengan itu dan tiba-tiba malah ada kejadian yang serupa mirip-mirip, ketika adik saya juga dicurangi oleh orang lain dan dia untungnya menganggap saya mungkin sebagai abang dan tempat dia cerita saya bahagia, tapi satu sisi saya juga sedih bagaimana keadaan itu memperlakukan adik saya gitu. Tapi ya itulah. Mungkin memang terkadang hal-hal buruk itu memang semestinya harus terjadi karena memang sudah, jalan takdir dari Tuhan dan mungkin kita bisa ngambil sisi positif dari setiap kejadian buruk yang menimpa kita, walaupun itu kadang menyakiti orang lain atau apa segala macam dan dari kasus adik saya ini juga saya jadi pelajar, bagaimana menangani sebuah momen kalau kalau nanti saya mungkin punya anak perempuan dan dia dikecewakan oleh kehidupan, maka saya tahulah gitu, apa yang mungkin bisa saya lakukan, apa yang bisa mungkin saya lakukan, semacam gladiresik lah gitu. Ya begitulah teman-teman, bagaimana cerita saya. Sebenarnya ini saya pengen curhat dari awal itu, curhat bagaimana, apa yang sedang terjadi di, kehidupan saya beberapa waktu lalu dan melihat bagaimana kondisi yang sedang baru-baru ini memberikan saya, apa ya, ya semacam keluh kesah lah gitu. Dan sebenarnya karena saya pengen cerita ke orang lain dan saya nggak punya orang yang bisa diajak cerita, beberapa memang ada yang bisa saya ajak cerita, namun ya responnya kadang nggak sesuai sama saya harapkan. Makanya saya jadi ngerasa rindu kepada sosok bapak tadi juga biar kalau seandainya masih ada lah bapak saya tadi, saya kadang ngerasa mungkin dialah tempat saya cerita. Sebagai sesama laki-laki mungkin dia paham bagaimana kehidupan memperlakukan saya, ya kerasa banget lah gitu gapnya.
Apalagi saya kadang sampai sekarang masih minder, apa gara-gara saya bukan orang Bandung, bukan orang Sunda, sehingga orang-orang sekitar saya itu memperlakukan seperti ini gitu, mengambil benefit dari itu gitu. Tapi ya begitulah, mungkin saya aja yang overthinking kepada mereka. Tapi di balik semua cerita yang barusan saya sampaikan, yang ingin sebenarnya saya beritahu kepada teman-teman adalah, kalau kalian masih punya bapak, punya ayah, punya apapun panggilan kalian kepada orang tua kalian, pada ayah kalian gitu, kalau masih ada, upayakan semaksimal mungkin untuk terus bersamanya, nikmati momen-momen saat bersamanya. Karena kita nggak tahu di momen seperti apa kalian akan kehilangan dia, dan mungkin momen tersedih kalian atau terpukul kalian setelah kehilangan dia dan kalian nggak punya tempat untuk bernaung, bercerita, ngobrol, ya mungkin dia lebih paham kepada kalian. Dalam kasus ini kita bahas bapak, ya itulah manfaatnya. Kalian harus menyayangi dia gitu, memanfaatkan waktu kepada, kebersamaan kalian dengan dia gitu. In case kalian nggak punya lagi, kalian akan lebih sadar betapa pentingnya dia, dan kalian baru sadar bahwa keberadaan dia itu lebih berharga gitu, dan kalian hanya bisa menyesali gitu. Makanya ketika masih ada bapak kalian, ketika masih ada ayah kalian, papa kalian, nikmati momen itu. Walaupun kalian sedang marahan, sedang nggak baikan, sebaik mungkin kalian harusnya sebagai anak yang harus mengalah. Walaupun bapak kalian jahat atau segala macam, ya ambil tindakan yang bijak setiap kali kalian ingin bertindak dengan perilaku ayah kalian. Mungkin mengevaluasi segala apa yang telah kalian lakukan bersama dia. Ya ajak ngobrol aja sih lebih pentingnya gitu. Ajak ngobrol, ciptakan momen-momen kebersamaan yang indah sebelum dia akhirnya nggak ada. Dan mungkin ada yang sama seperti saya, overthinking ketika menjadi bapak. Kalian mungkin bisa gladi resik dengan menjadi seorang bapak untuk adik kalian, seorang bapak teman kalian, mungkin seorang bapak untuk keluarga kalian sendiri gitu. Karena sebagaimanapun kita buruknya, ketika kita merasakan sebenarnya jadi bapak, disitulah ujian sebenarnya. Ketika kehidupan tidak melulu tanggungan terhadap diri sendiri, tapi ada keluarga, ada adik, ada anak, baik secara nafkah, secara batin, secara bahkan waktu. Dan kadang sebagai anak kita tidak menghargai bapak, sebagai bapak kita tidak menghargai anak. Nggak ada koneksi di antara kedua itu. Makanya untuk apa ya, kedua sosok itu, sosok anak, sosok bapak, ya harus banyak ngobrol lah, harus banyak berdiskusi, ngobrol panjang segala macem untuk menikmati momen kebersamaan itu. Mungkin dari ngobrol itu akhirnya kalian bisa menemukan sisi lain dari orang yang kalian rasa biasa aja atau bahkan kalian benci. Mungkin kalian benci anak kalian, mungkin kalian benci bapak kalian, atau kalian gak terlalu suka sama sifatnya yang aneh-aneh. Dan hal itu mungkin kita ngerasa nggak wajar karena kita belum di momen itu. Atau kita sudah melewati momen itu tapi beda masa sehingga kita tidak merasakan, perasaan dia gitu. Makanya, cobalah untuk berbicara, ngobrol, diskusi, dialog dengan mereka, baru kalian bisa memutuskan apa yang selanjutnya gitu. Karena dari situlah kalian bisa lebih memahami apa yang sedang orang lain alami. Itu aja sih. Oke, udah terlalu panjang kayaknya saya ngerocos, sampai saya bingung dari mana ke mana, tapi intinya dari saya bikin video ini adalah untuk bercerita. Jadi buat teman-teman juga yang pengen cerita, pengen curhat, pengen ngobrol, boleh tinggalkan di komen atau bisa DM saya, Instagram atau TikTok juga ada di deskripsi, tinggal klik aja. Kita ngobrol bareng-bareng, mungkin kita punya perasaan yang sama, bisa kita bicarain. Dan
Mungkin itu dulu untuk, episode kali ini teman-teman. Lagi-lagi saya ngalur ngidur, entah ke mana-mana ngobrolnya. Kalian sendiri mungkin, akan bingung kalau menerka pembicaraan saya, karena saya juga nggak terlalu pandai menyampaikan apa yang saya sebenarnya rasakan gitu. Tapi mungkin ada beberapa yang tahu poinnya lah gitu. Terima kasih udah nikmatin video ini, terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe, share juga kepada teman-teman kalian yang mungkin punya perasaan yang sama, dan sampai jumpa di episode selanjutnya dengan saya Diki Sugesti. Bye.